Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal buat bolu jadul atau cake potong. Ini dari zaman ke zaman, nggak pernah berubah resepnya. Bahan-bahannya juga bahan-bahan basic. Ini bisa buat sponge cake untuk alas kue ulang tahun juga boleh, ataupun bolu yang tabur meses atau apapun. Bahan-bahannya cuma 4 butir telur utuh. Ini harus telur yang fresh ya, tidak boleh keluar dari kulkas, tidak boleh terkena air. Jadi harus benar-benar fresh baru dibeli gitu. Kalau kurang fresh kalian bisa pakai SP. Lalu ini ada satu saset susu bubuk Denkau. Ini setara dengan 27 gram. Kemudian kalian bisa tambahkan vanili. Karena saya tidak ada, jadi saya pakai satu saset susu bubuk Denkau aja. Kemudian 1 sendok teh SP. Ini saya pakai SP merek yang ini, Ryoto. Jadi kita pakai 1 sendok teh aja, udah cukup biar dia lebih kental nanti. Kemudian ada 100 gram tepung terigu segitiga biru. Kalau mau lebih lembut dan lebih ringan kalian bisa pakai kunci biru. Itu lebih ringan ya, teksturnya lebih kayak kapas. Kalau ini kayak gitu, kayak bolu. Kemudian 100 gram gula pasir. Ini gula pasirnya disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa ditambah bisa dikurang. Kemudian ada 75 gram margarin atau butter. Ini akan kita cairkan. Ini setara dengan 7,5 sendok makan ya. Jadi untuk tepungnya ini kalau kita konversikan ke sendok, ini setara dengan 10 sendok makan. Dan gula juga setara dengan 10 sendok makan. Untuk susu bubuk Denkau setara dengan 2 sendok makan. Sekarang kita akan lelehkan margarin atau butternya di atas teflon atau kompor gini dengan api kecil aja. Lelehkan sampai setengah cair sambil diguncang-guncang gini. Kalau udah setengah, kita matikan. Kalau udah setengah cair gini, kita matikan dan diamkan sampai dingin. Nah, ini udah cair semua, kita diamkan sampai dingin. Sekarang kita bakal olah telur, gula, dan SP-nya. Pastikan kita siapkan baskom yang bersih, tidak ada lagi air yang menempel di sini ataupun minyak atau margarin, karena akan memperhambat telurnya naik nanti. Kita pecahkan 1 butir telur per butirnya. Ini bisa lihat ya, ini fresh banget telurnya. Telur kedua sampai telur terakhir. Nah, ini udah sampai telur keempat. Sekarang kita bakal mixer. Sekarang kita akan mixer. Pastikan mixernya bersih juga ya. Sekarang kita mixer tanpa gula, tanpa SP dulu sampai dia berbusa dengan kecepatan yang paling tinggi. Nah, kelihatan banget kalau dia fresh karena langsung berbusa dengan cepat kayak gini. Sekarang kita bakal masukin gulanya, tapi dibagi menjadi 3 tahap ya. Sedikit-sedikit dulu, mixer sampai putih kental dan berjejak. Nah, ini kita udah masukin sampai step yang ketiga. Sekarang kalian bisa tambahkan dengan SP 1 sendok teh, ataupun kalau misalnya kalian mau lanjut untuk tidak pakai SP juga boleh ya. Saya masukin sekitar segini ya. Kita mixer lagi sampai putih, kental, dan berjejak.
Kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak kayak gini. Waktu diangkat ada jambul gini ya. Jadi ini udah selesai. Nah, ini udah siap kan? Sekarang kita bakal ayak ini tepung terigu berserta dengan susu bubuknya. Kita ayak menggunakan saringan seperti ini supaya teksturnya lebih mulus dan lebih halus, tidak ada lagi yang bergerindil. Diayak secara perlahan kayak gini. Kalian mau nambahkan vanili bisa ya sekarang. Kemudian masukin juga tepung terigunya. Kemudian kalau udah kita ayak seperti ini, kita akan aduk menggunakan spatula. Kalau kalian punya whisker boleh juga. Aduknya harus hati-hati, harus perlahan karena ini telurnya ini mengandung uap udara. Jadi kalau kita terlalu cepat ngaduknya dia bakal kempes dan menjadi cair. Nanti bolunya menjadi bantat. Nanti kalau selesai nanti dia jadinya kempes bukan ngembang. Dia aduknya pelan-pelan aja. Kalau kalian mau menggunakan mixer juga boleh sih, tapi kecepatan paling rendah sekitar 1-2 menit aja. Aduk dari bawah ke atas ya. Bisa dilihat ya, teksturnya masih kental banget. Siapkan loyang ukuran 20x20 yang lumayan tinggi ya. Kemudian kita akan oles menggunakan margarin. Kalau kalian punya bahan Carlo, kalian bisa pakai juga. Tapi kalian oles margarinnya udah cukup, nanti taburi sedikit terigu. Oles ke seluruh permukaan, bisa dilapisin dengan baking paper juga kalau mau. Tapi yang bagian bawah dasarnya aja, jangan sampingnya ya. Ke pinggir-pinggirnya juga supaya gampang dilepas. Apalagi kalau kalian loyang baru ya, nanti takutnya lengket. Kemudian setelah tepungnya udah kita aduk rata dan masih kental kayak gini, kita masukin margarin cair atau butter cair yang udah dingin. Masukin semuanya. Di step ini juga harus perlu diperhatikan dengan baik. Kita harus aduk sampai ke dasarnya, tidak boleh ada yang tertinggal margarinnya, karena bisa mengakibatkan cake menjadi bantat. Aduk margarin atau minyak ini memang agak sulit menyatu dengan adonan. Jadi aduknya harus aduk balik dan ekstra pelan, supaya tepungnya itu merata dan adonan telurnya tetap tinggi. Pelan-pelan aja sampai homogen. Nah teman-teman, ini aku lapisin dengan baking paper di bawahnya. Kemudian kita oles tipis-tipis dengan margarin lagi secukupnya aja. Kita masukin ke dalam loyang. Bisa dilihat ya, teksturnya masih kental. Nah, jadinya tingginya setengah gitu guys. Sekarang kita hentakkan 3 kali kayak gitu, supaya uap udara yang terperangkap keluar dan mengakibatkan kalau misalnya kita nggak keluarkan udaranya nanti bintik-bintik kuenya. Dan sekarang kita bisa panggang di oven yang udah kita panaskan. Panaskan oven di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit. Kalau udah kita panaskan, kita tutup. Panggang selama 25-30 menit di suhu yang sama, api atas bawah. Nanti sambil kita cek aja dan disesuaikan dengan suhu masing-masing ovennya. Nah guys, setelah 30 menit atau 25 menit kalian udah boleh cek udah mateng atau belum, karena atasnya udah mulai mencoklat. Kita bakal cek dulu ya. Kita bakal tusuk menggunakan tusuk sate. Udah tidak ada lagi yang menempel, berarti udah jadi. Panas-panas langsung kita tangkupkan di cooling rack kayak gini. Balikin. Tunggu sampai dingin. Nah guys, jadi dia tuh langsung
copot gitu atau udah setengah dingin, jadi kita nggak usah perlu lagi korek-korek atau gimana, karena bisa menyebabkan kue menjadi amblas. Jadi dia akan, waktu kita tampungkan gitu, dia bakal kayak gini, jadi cantik, mulus banget. Tinggal kita kupas aja. Ini padat ya, berisi, soft juga. Tengok nih, nggak gosong sama sekali ya. Tinggal kita kupas aja baking papernya. Usahain pakai baking papernya bagus, jadi dia nggak bakal lengket. Tuh, bagus banget hasilnya, soft kayak kapas ya. Cantik banget guys. Guys, ini hasilnya, dia itu tinggi banget, dia ngembang sempurna, tidak gosong, bagus banget ya. Dia atasnya ini kita tunggu dingin, baru kita oles dengan buttercream dan tabur meses atau keju. Nah guys, ini setelah kita hias dengan buttercream dan meses, cantik banget. Bisa jadi referensi kue ulang tahun. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye. So guys, thank you udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye. See you on the next video.